Setelah puluhan tahun dinanti, PT Vale Indonesia mulai menunjukkan itikad mewujudkan janji membangun pabrik pengolahan dan pemurnian nikel di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Itikad tersebut ditandai seremoni groundbreaking pembangunan pabrik pengolahan nikel di Kecamatan Pomalaa, Minggu, tanggal 27 November tahun 2022. Groundbreaking yang dipusatkan di Setplan PT Vale Indonesia di Desa Huko-Huko tersebut, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Masih, Bupati Kolaka, Ahmad Safei, CEO dan Direksi PT Vale Indonesia, CEO Vale, Chairman Huayo Zhejian Kobal, dan Pangdam 14 Hasanuddin. Pembangunan smelter di Blok Pomalaa adalah hasil kerjasama PT Vale Indonesia dengan perusahaan asal China, Zhejiang Huayu Cobalt Company, Huayu. Dalam kesempatan tersebut, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, pendirian pabrik pengolahan nikel oleh PT Vale Indonesia bukan saja untuk menghadirkan proyek nikel, tapi juga membangun ekosistem untuk satu kebutuhan litium baterai. Mengenai proyek ini harus jalan. Jadi proyek ini adalah membangun satu ekosistem. Dan saya ulangi, membangun satu ekosistem, bukan membangun satu proyek. Kita ingin membangun satu ekosistem untuk satu lithium baterai. Karena begitu pentingnya pendirian pabrik pengolahan nikel, Luhut Binsar menegaskan, pembangunan smelter harus terus berjalan, dan tidak boleh lagi terhambat hanya karena masalah prosedur. Tadi masalah izin, AMDAL yang kelamaan, saya sudah dengar tadi. Itu kita akan segera selesaikan. Jadi tidak ada ceritanya proyek terlambat hanya karena prosedur. Ya, saya ulangi, tidak ada proyek yang terlambat karena prosedur. Terkait pengelolaan lingkungan oleh perusahaan tambang, Luhut Binsar memuji PT Vale Indonesia yang dinilainya mampu melakukan sinkronisasi antara kepentingan bisnis dan merawat lingkungan. Saya kemarin menginap di Sorako, dan saya terus terang teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian terkejut melihat betapa hebatnya pengelolaan lingkungan oleh Vale Indonesia. Saya dilapori kira-kira 3 bulan yang lalu oleh Tesla yang melakukan peninjauan ke Sorako, dan juga Ford yang melakukan peninjauan ke sana dan memberi apresiasi. Dia bilang sama saya, Minister Luhut, your Indonesian company, Vale Indonesia, itu is world class. The way they maintain environment. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Masih, dan Bupati Kolaka, Ahmad Safei mengaku sangat bersyukur PT Vale mulai mewujudkan keinginan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat Kabupaten Kolaka. Kalau tidak salah sudah hampir kurang lebih 50 tahun. Vale ya. Dulu PT Inco, sekarang berubah Vale. Kita Antam, kebetulan juga saya hampir dibesarkan juga di Pomalaa ini. Jadi Huayo dan Vale ini tidak usah ragu tentang potensi yang ada di sini. Kadar jumlahnya cukup besar, jutaan ton yang ada di perut bumi Sulawesi Tenggara ini. 50 tahun lebih penantian kita terhadap PT Vale ini bisa membangun smelter. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud, dan insyaallah sebentar akan disaksikan langsung oleh Bapak Menko. Kalau kita bicara nikel, sesungguhnya Pak Menko, sesungguhnya itu di Kolaka awalnya. Saya kira kita semua paham bahwa memang pengolahan biji nikel di Indonesia yang pertama ada di
Kolaka ini yang dahulu sebelum Indonesia merdeka dikelola oleh PT Verto namanya. Kemudian dalam penghaliannya diambil oleh PT Aneka Tambang. Saya kira salah satu jadi saksinya adalah Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara. Perhatian kita alhamdulillah hari ini bisa terwujud, dan insyaallah kita semua berdoa bahwa semoga dengan apa yang akan kita lakukan hari ini mendapat ridha dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul hari ini, kalau ini hari adalah kita groundbreaking, tapi saya berharap ini tidak menunggu lama, jadi tidak pakai lama lagi nih Put Febri. Langsung Pak, ini hari kita pelaksakan, saya kira Mr. Chen juga sudah siap, tinggal pelaksanaannya. Dari ngomong-ngomong kita oleh beliau, ya tinggal mungkin ada hal-hal yang terkait dengan administrasi Pak Menko, ya mohon dibantu untuk mempercepat perizinan dan lain-lain yang terkait dengan rencana pembangunan ini. Kalau ini bisa dibantu secepatnya, saya kira Mr. Chen juga ini sudah segera akan bangun. Pada kesempatan yang sama, CEO PT Vale Indonesia, Febriani Edi menyatakan, kelak jika semua tahapan pembangunan dan operasi telah berjalan, pihaknya memperkirakan jumlah tenaga kerja yang akan terserap mencapai ribuan pekerja. Pembukaan proyek ini kami harapkan dapat menyerap tenaga kerja sampai 12.000 orang dari pabrik dan tambang. Kami juga sudah berkomitmen akan membangun persemaian skala besar di Pomala. Target kami 5 juta bibit untuk mendukung program Indonesia yang lebih hijau bagi daerah dan bagi negara. PT Vale yakin bahwa ekspansi Pomala ini akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional, khususnya di daerah di mana kami beroperasi. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada jajaran dan masyarakat, terutama di Kabupaten Kolaka, atas kesabarannya menunggu pembangunan proyek ini. Hari ini saya sangat bahagia untuk mengumumkan bahwa proyek ini akhirnya resmi dimulai, Pak Bupati. Untuk diketahui, Blok Pomala yang terhampar lebih dari 20.000 hektar rencananya akan terdiri dari 3 bagian, yakni kawasan tambang, pelabuhan, dan pabrik pengolahan. Nantinya smelter PT Vale Indonesia di Blok Pomala A akan mengolah or nikel kadar rendah menjadi produk mix hydroxide precipitate atau MHP dengan penerapan teknologi high pressure acid leaching. Mix hydroxide precipitate atau MHP merupakan salah satu material utama dalam pembuatan baterai untuk kendaraan bertenaga listrik. Produksi tahunan dari proyek yang berada di bawah naungan PT Kolaka Nickel Mining ini ditargetkan mencapai 120.000 ton nikel dan 15.000 ton kobalt yang terkandung dalam produk mix hydroxide precipitate. Pembangunan pabrik diestimasi menghabiskan anggaran hingga lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika. Dalam aplikasinya, mix hydroxide precipitate akan digunakan sebagai salah satu komponen baterai yang bisa dipakai untuk kendaraan listrik atau pemanfaatan lain.